Hai hai hai, ketemu lagi bareng aku Diana Husti Kamila dengan NIM 2106024. Nah, pada video kali ini kita akan mereview materi sumber pembelajaran berbasis IT dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Nah, setelah mereview, kita akan beralih kepada hasil wawancara yang saya lakukan kepada guru SD kelas 2, kelas 3 dan juga kelas 4 mengenai bagaimana pengimplementasian teknologi informasi kepada pelajaran dalam kelas. Oke, let's go. Nah, untuk materi yang pertama ini berjudul teknologi informasi dalam pembelajaran. Di sini itu pada materi ini memuat pengertian dari teknologi informasi ini sendiri, yang mana teknologi informasi ini merupakan sebuah sarana dan prasarana yang di dalamnya ada hardware, useware, dan juga software. Nah, ini itu merupakan sebuah sistem dan metode untuk mengolah, memperoleh, menyimpan, mengirimkan, dan mengkoordinasikannya dalam penggunaan yang bermakna. Kemudian dalam pengoperasionalan teknik informasi ini itu ada 3. Yang pertama, dapat mempermudah kerja sama antara pengguna juga audiens guna menghilangkan batasan ruang yang ada di dalam kelas gitu. Yang kedua, bisa untuk sharing informasi sehingga hasil dari diskusi atau dari penemuan dapat digunakan bersama-sama dan dapat memperoleh pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya virtual university. Virtual university dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh banyak orang. Adanya teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran ini itu sudah berpengaruh. Kontribusi teknologi informasi dan komunikasi terhadap dunia pendidikan ini itu sudah berlangsung sejak awal, sejak dulu kala, yang mana ini itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan khususnya dalam teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini juga memiliki 3 kedudukan, memiliki 3 peranan. Yang pertama menjadi peran suplemen. Di sini peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan teknologi informasi ini atau tidak dalam pembelajarannya gitu kan. Terus yang kedua menjadi fungsi pelengkap atau komplement. Yang mana di sini itu materi teknologi informasi ini itu diprogramkan untuk melengkapi pembelajaran yang diterima siswa peserta didik di dalam kelas. Lalu ketiga sebagai peranan fungsi pengganti atau substitusi. Di sini berfungsi untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan yang ada gitu. Kemudian untuk materi yang kedua dengan judul teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Ini itu di dalamnya memuat pengertian inovasi pembelajaran itu sendiri, yang mana di sini adanya pengertian inovasi yang merupakan suatu ide yang dirasa baru bagi seorang atau sekelompok masyarakat sebagai hasil dari pemikiran atau diskusi yang digunakan dalam mencapai tujuan atau memecahkan masalah tertentu. Dan pembelajaran sebagai suatu proses interaksi antara pendidik dan juga peserta didik dalam pembelajaran
guna pada suatu lingkungan pendidikan atau madrasah. Apa sih itu ICT gitu, atau Information Communication and Technology, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau sering juga disingkat TIK. Ini merupakan salah satu sistem teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan untuk proses mengajar guna meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, menarik, dan secara berencana. Apapun tujuan dari ICT dalam pembelajaran ini, yang pertama guna mengembangkan kemampuan berpikir tinggi siswa, lalu kemudian mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Lalu yang terakhir, guna untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses dalam pembelajaran. Kemudian di sini juga menyebutkan bahwa teknologi informasi ini berperan sebagai alat bantu pembelajaran. Kemudian disebutkan juga bahwasanya pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pada pola pikir dan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan tepat di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, ranah pendidikan. Lalu juga dengan teknologi informasi ini, siswa dapat mengakses informasi dengan luas melalui pemanfaatan teknologi, khususnya dengan adanya internet. Nah, sebagai contoh teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran yang sering digunakan biasanya ada komputer, laptop, televisi, LCD, proyektor, jaringan internet, PowerPoint gitu kan, dan masih banyak lagi. Kemudian adapun media dalam penerapan dan pemanfaatannya itu ada filter reality, kemudian ada multimedia interaktif, kemudian media pembelajaran berbasis animasi atau video, kemudian ada game based learning, augmented reality, juga podcast. Untuk materi selanjutnya dengan judul konsep dasar multimedia, yang di dalamnya memuat definisi multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi, bahasa kata Latin multimultus yang berarti banyak atau lebih dari satu. Kemudian adanya media yang berasal dari kata Latin medius yang berarti perantara atau pengantar. Di sini juga menjelaskan hakikat multimedia itu sendiri, yang merupakan sebuah kombinasi dari tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Kemudian multimedia ini juga bisa berupa kombinasi dari paling sedikit dua media, itu dapat berupa audio seperti suara ataupun musik, animasi video, teks, grafik, dan gambar. Nah, kemudian di sini disebutkan prinsip-prinsip multimedia. Yang pertama ada prinsip multimedia itu sendiri, kemudian ada prinsip kedekatan ruang, prinsip keterbatasan waktu, prinsip koherensi, modalitas, dan redundansi. Di sini juga disebutkan jenis-jenis multimedia. Yang pertama ada multimedia interaktif, linear, dan hiperaktif. Kemudian ada juga komponen multimedia. Yang pertama, di dalamnya harus ada peralatan elektronik. Kemudian harus terdapat penghubung antara pengguna dengan audiens. Lalu yang terakhir harus terdapat alat navigasi. Nah, untuk materi yang keempat dengan judul materi pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan, pembelajaran SD maupun MI. Di dalam ini memuat penggunaan multimedia, manfaat, tahap, peran. Di sini juga keterkaitan di dalamnya. Dikatakan di sini bahwasanya beberapa faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran antara lain
adalah motivasi siswa, kondisi sosial, lingkungan, keluarga, dan situasi saat pembelajaran, kurikulum, termasuk guru yang mengajar gitu. Manfaat dari penerapannya ini itu pertama, untuk menunjukkan hubungan antara materi pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa dengan meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua, menghadirkan kesegaran dan variasi dalam pengalaman belajar siswa. Kemudian yang ketiga, memasukkan imajinasi dan partisipasi aktif yang dapat mendorong siswa untuk menggunakan materi pembelajaran secara bermakna dan meningkatkan hasil belajar. Di sini disebutkan tahap-tahap pengembangannya dari mulai konsep, desain, materi, terus assemble, testing atau percobaan, dan juga distribusi. Nah, di sini juga menjelaskan peran dari metodologi yang mana dalam bidang pendidikan maka dapat terlihat dari penggunaan media pembelajaran yang beragam dan juga alat yang digunakan dalam proses pembelajaran semakin maju dan canggih, terlebih dari multimedia dalam pembelajaran. Nah, untuk materi yang kelima ini berjudul dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Di sini juga disebutkan pengertian multimedia yang berasal dari kata multimultus, lebih dari satu, juga media, medius, yang berarti perangkat atau perantara atau pengantar gitu kan. Terus di sini disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan multimedia. Pertama ada desain dan konten. Desain dan multimedia yang digunakan itu berpengaruh dan memberikan dampak keefektivitasan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu juga di karakteristik siswa juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, seperti usia, tingkat pendidikan, minat, dan keterampilan kognitif juga dapat berdampak pada efektivitas penggunaan multimedia dalam pembelajaran gitu kan. Terus ada juga faktor metode pengajaran. Nah, faktor ini itu mengacu pada metode pengajaran yang interaktif dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, faktor terakhir itu adalah faktor akses lingkungan belajar, di mana teknologi dan alat pembelajaran dapat yang tersedia di lingkungan belajar menjadi sangat berpengaruh akan keberhasilan penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Di sini juga dijelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari multimedia itu sendiri. Yang pertama, untuk kelebihan, siswa bisa belajar sesuai kemampuannya sendiri. Kemudian siswa dapat belajar melalui tutor ataupun guru di kelas gitu kan. Terus yang ketiga, siswa dapat termotivasi dengan adanya sistem atau multimedia ini. Kemudian siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan adanya multimedia ini. Lalu kelebihan terakhir yaitu siswa dapat melakukan evaluasi objektif dengan keikutsertaan dalam penggunaan multimedia. Di kekurangannya ini, di dalam multimedia harus, jika desainnya buruk maka menyebabkan kebingungan dan kebosanan kepada audien atau peserta gitu. Lalu tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai guna untuk membuat multimedianya ini sendiri. Lalu ketiga, adanya kendala bagi orang dengan berkemampuan terbatas atau cacat atau disable. Lalu yang terakhir, minimnya kemampuan guru dalam penggunaan multimedia. Kelebihan dari multimedia ini mencakup interaksi yang sangat erat dari siswa dengan materi. Kemudian proses pembelajarannya ini itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, adanya audiovisual. Lalu yang keempat, adanya umpan balik langsung dengan peserta didik. Yang terakhir,
dapat menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menarik bagi siswa gitu. Kemudian dijelaskan di sini ada jenis-jenis dari multimedia itu sendiri, ada multimedia interaktif, hyperaktif, linear atau sekuensial, presentasi pembelajaran, multimedia pembelajaran mandiri, multimedia hypermedia, lalu yang terakhir ada multimedia virtual reality. Nah, di sini juga disebutkan keterkaitannya antara penggunaan media multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki hasil belajar peserta didik. Untuk materi terakhir yaitu pengembangan media berbasis informasi komunikasi dan teknologi ICT ataupun TIK. Nah, di dalamnya ini memuat sejarah yang mana dikatakan bahwasanya komputer ditemukan pada tahun 1950 dan terus berkembang sampai dengan tahun 1960 hingga terbuat sebuah sarana media atau perangkat kecil gitu, yang mana dengan adanya ini dengan adanya pemanfaatan komputer ini dalam bidang pendidikan ini merupakan sebuah mata rantai bagi sejarah teknologi. Adapun karakteristik dari ICT ini itu pertama efektif, lalu dia juga bisa menyesuaikan dengan siswa. Kemudian yang pastinya ICT ini itu interaktif gitu, adanya antara guru dan siswa itu saling bersautan gitu. Lalu adanya bisa menarik minat siswa untuk belajar lebih lanjut. Dan terakhir, ICT ini itu terkonsep dari mulai pembuatan hingga pengimplementasiannya. Nah, di sini juga dikatakan fungsi dari media pembelajaran yang pertama dapat melampaui batasan ruang kelas, lalu dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan siswa. Juga kemudian dapat menjangkau audiens dalam jumlah yang banyak, lalu juga dapat memberikan ilustrasi konsep dasar yang dapat dikonkretkan dan efisien tentunya. Dan terakhir juga dapat merangsang minat belajar siswa. Nah, di sini ada jenis dan contoh. Jenisnya ada visual, audio, dan juga multimedia. Untuk contohnya bisa berupa ICT ini bisa berupa PowerPoint, multimedia interaktif, DVD, CD, video pelajaran, dan juga dengan adanya internet gitu. Terakhir adanya prinsip-prinsip ICT ini. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan pembelajaran, berorientasi pada pembelajaran individual, berorientasi pada pembelajaran mandiri, dan terakhir berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nama saya Pak Asep Gunawan. Saya kebetulan memegang kelas 3A1. Nah, gitu. Baik, mungkin untuk langsung aja ke pertanyaannya Pak. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara mengintegrasikan teknologi informasi ini ke dalam pembelajaran sehari-hari anak itu Pak? Kemarin ada salah satu beberapa kunjungan dari mahasiswa lain tentang teknologi informasi seperti pengenalan IT HP ya, yang di sana itu sudah tersusun dari ada pembelajarannya yang dikhususkan seperti untuk modul digital. Nah, seperti itu, yang dikhususkan untuk siswa-siswi. Nah, gitu. Jadi khusus aja itu salah satu HP yang dikhususkan tanpa ada ada YouTube, ada apa-apa ya seperti itu. Jadi khusus itu pembelajaran yang diberikan dari guru langsung ke seperti itu. Ke pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak untuk memilih sumber daya digital yang akan digunakan pada pembelajaran di kelas? Kalau itu lihat dulu kemampuannya.
Jadi memilih media yang akan diterapkan atau disampaikan kepada siswa di kelas. Bisa juga dilihat dari kemampuan dari sekolahnya, apakah peralatannya memadai atau enggak, atau punya atau enggak. Contoh sekarang seperti misalnya media Calistung ya, kan kelas 1 DT itu kebanyakan membaca, menulis dan berhitung seperti itu kan. Ada nggak tersedia nggak medianya di sekolah ini gitu. Kalau tersedia kan mungkin dapat diterapkan. Kalaupun tidak tersedia, kita hanya bisa mengisinya dengan seperti pengenalan aja menggunakan media yang ada gitu ya Pak? ya, ya seperti itu yang ada. Berarti tergantung kepada sumber daya yang Iya. ada di sekolah gitu. Iya. Baik, lanjut untuk pertanyaan ketiga ini. Bagaimana cara untuk memanfaatkan sumber daya media berbasis IT ini Iya. ke dalam pembuatan materi pembelajaran? Ya, misalnya dengan salah satunya membuat maksudnya di pembelajaran di kelas ya. Iya, pembelajaran di kelas. Jadi coba diulangi lagi tadi. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya Ya. ini untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran? Ya, seperti pemanfaatan sumber daya. Ya, Twin Mirror kan sudah ada di sini ya. Paling di gantian gitu ya. Karena ini kan ininya hanya kapasitas hanya beberapa ya, kalau nggak salah hanya 4. Jadi kalau misalnya ini bergantian gitu, bergantian per kelas. Misalnya kelas ini lagi memadukan, bisa secara paralel aja. Kalau misalnya kelas 3A1 atau kelas 3A sebelah sini, kelas 3B sebelah sini, bisa juga disatukan gitu, disatukan secara paralel gitu. Nanti ada pembagiannya gitu Pak? Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat ini, bagaimana cara Bapak untuk menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda gitu Pak? Nah, seperti itu ya. Sangat sulit disampaikan. Tadi kan tiap anak itu ya, seperti di sini kadang ini ya, tiap siswa itu berbeda-beda ya, berbeda-beda kemampuan dan daya ininya, gitu, daya tangkapnya. Kadang si anak ini masih ada juga belum bisa menjumlahkan. Jadi kalau itu ininya dipisah per kelompok, dimana salah satunya dilihat kalau misalnya yang belum mahir nih saya kelompokkan dengan yang satu. Jadi si siswa itu tidak merasa istilahnya dikucilkan bahasa ininya ya, dibeda-bedakan. Tapi saya merangkul dengan siswa yang lainnya juga yang sudah bisa gitu. Jadi bisa tertular sedikit gimana dia tidak pahamnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kelima, menurut Bapak, apakah penggunaan teknologi informasi ini sudah mengkoordinasikan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Belum juga sih, karena banyak juga sih informasi-informasi yang medianya tidak ada, seperti kita itu sampaikan itu dan kebutuhan apa itu? Iya, kebutuhan siswa dan kebutuhan khusus. Iya, iya. Yang ada kan di kita ya, nggak ada yang PDBK, nggak ada yang ABK. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada seperti itu. Jadi memang kalaupun ada pasti nanti Ya, disesuaikan ya. disesuaikan. Seperti ini aja, biasanya ada guru pendampingnya biasanya. Biasanya khususan gitu. Ya, pendamping yang khusus. Kalau biasanya kalau dulu juga kan pernah ada di sini salah satu seperti itu yang berkebutuhan, dia langsung membawakan pendamping. Jadi di samping sama guru dan bapak guru menyampaikan, nah ada juga gurunya yang mendampingi khusus itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana cara untuk memfasilitasi kolaborasi antara siswa dengan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran? Jadi kayak cara memfasilitasi antara siswa dengan teknologi ini tuh, teknologi informasi itu seperti apa gitu? Nah, ya. Kalau misalnya di kelas rendah ya, di kelas 1, 2, 3 ya, biasanya yang saya ini
hanya pengenalan belum ke media-media gitu. Belum diterapkan gitu. Iya, belum diterapkan. Ada juga sih yang diterapkan, cuma tidak sampai meluas ya. Karena kalau di kelas 1, 2, 3 mah seperti ini aja contoh media begitu aja ya. Contoh media itu menggunakan misalnya kelereng ya, tidak seperti semen atau makanan itu dapat digunakan untuk media. Tapi kalau dilihat dari sini ya kayaknya ini kayaknya kelasnya Cukup ke kelas atas gitu. kelas atas kayaknya ini cocok pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana media berbasis IT apa yang pernah digunakan dan apa yang sering digunakan dalam pembelajaran yang pernah Bapak Yang paling mudah kayaknya HP. Tapi itu juga kadang kan ada yang punya, ada yang nggak punya gitu ya. Kecuali kalau misalnya khusus saya menyampaikan bagaimana cara misalnya dari penggunaan untuk mencari buku ya atau ini pembelajaran, karena saya kan dari kelas 2, kelas 3 masih butuh bimbingan bagaimana cara-caranya gitu kan diarahkan gitu ya? diarahkan gitu. Lewat handphone. Lewat handphone. Ada lagi nggak Pak? Paling juga ini loh mungkin ya gitu. TV yang bisa yang ini ya paling gitu yang bisa digunakan gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke-8, inovasi seperti apa yang pernah Bapak lakukan dalam penggunaan teknologi informasi ini gitu Pak? Yang dapat membuat pembelajaran menarik dan dapat diingat siswa gitu Pak? Ya, paling juga kalau di kelas ya, media informasinya saya biasanya menggunakan Zoom dibawa ke kelas ya seperti yang tadi diberikan sesuai jadwal mungkin ya. Mungkin saya dimulainya dari contohnya seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Saya melihat dulu misalnya tentang kalimat atau misalnya tentang cerita-cerita dari misalnya dari binatang dan sebagainya, agar si anak itu dia lebih memahami apa yang maksudnya yang akan diceritakan dan apa yang akan misalnya ditugaskan oleh gurunya. Tetap ke media yang ada gitu ya Iya, Pak? Pakai media ada dua aja dimanfaatkan. Baik, untuk pertanyaan ke-9, adakah hambatan dalam pembuatan atau penerapan media yang pernah Bapak rancang? Ya, ada sih hambatannya itu seperti tadi. Iya. Kadang ada yang punya HP, ya, kadang orang tuanya jaringan internet gitu ya. Ya, terus kadang orang tua juga kan nggak boleh bawa HP senang itu ke sekolah ya. Tapi kan sewaktu-waktu aja kalau misalnya dikhususkan, kali saya harus koordinasi dulu ke grup orang tua itu untuk membawa HP dan tujuan supaya ya istilahnya orang tua juga dapat memahami tentang pembelajaran di sekolah gitu. Itu karena medianya kurang atau tidak memadai ya seperti itu. Pertanyaan terakhir. Ya terakhir. Menurut Bapak, adakah solusi dalam hambatan tersebut gitu Pak? Ya solusinya kalau waktu dulu alhamdulillah sih di sekolah kami karena ada bantuan TEP ya. Karena waktu dulu TEP ya Biasa gitu Pak? iya. Ya. Belum. Ya. Jadi alhamdulillah kalau punya bantuan dari dinas ke sekolah ya alhamdulillah. Yang tadinya tidak punya ya bukan berarti dikasih ya, tapi dikasih pinjam secara gantian. Seperti itu sampai hari ini anak ini pembelajaran ini per kelas itu saling gantian sesuai jadwal seperti itu sampai saat sekarang ya kalau diperlukan ya ada. Berarti ada tablet, ada mirror itu. Ya, minor. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nina Sabrina. Rina Sabrina. Iya. Sebelumnya Ibu apakah sudah mengajar dari kelas 4 ini atau ada kelas lain atau sebelumnya seperti apa? Kelas 4. Dari awal? Dari awal kelas Dari awal. 4. Iya.
Jadi Ibu, saya di sini itu ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang mengenai teknologi informasi pada siswa gitu. Di sini saya ada 10 pertanyaan. Mungkin dimulai dari pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana cara Ibu mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pembelajaran sehari-hari anak? Oh, kalau misalnya ibu dalam proses pembelajaran sekarang mungkin teknologinya nggak terlalu full teknologi, cuman seling-seling karena mungkin keterbatasan alat juga. Mungkin media yang ibu pakai juga kadang-kadang cuman pakai laptop atau fokus aja, atau kadang-kadang cuma HP aja. Anak-anak cuma disuruh ngeliat, baru nanti setelah lihat anak-anak mengerjakan tugasnya, paling gitu aja. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu untuk memilih sumber daya digital yang akan digunakan pada pembelajaran di dalam kelas ini? Paling kalau misalnya ibu rata-rata dari awal pembelajaran dimulai di kelas 4, ibu menggunakan Canva. Oke. Iya, jadi LKPD-nya semua ibu pakai Canva, nanti dibagikan ke anak. Paling gitu. Salah aplikasi yang sering dipakai Canva. Aplikasi yang sering dipakai. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk memanfaatkan sumber daya media berbasis IT dalam pembuatan materi pembelajaran? Oh, kalau misalnya untuk pembuatan sumber materi pembelajaran mungkin sangat terbantu ya pakai teknologi karena kan kalau sekarang metode sekarang mah kan bukan metode ceramah lagi, kan emang nggak boleh ceramah terus kan, jadi ibu suka diimbangi pakai PowerPoint, kalau enggak misalnya anak-anak nonton video gitu aja kan ya. Iya, pakai alat yang ada aja. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara Ibu untuk menyesuaikan penggunaan teknologi informasi ini dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda gitu? Kalau misalnya itu ya, kalau emang daya pembelajaran anak-anak kan beda-beda ya, satu orang sama satu orang yang lainnya beda-beda. Paling ibu biasanya menggunakan 2 cara. Jadi suka mengkelompokkan mana anak yang benar-benar bisa belajar menggunakan teknologi, mana anak-anak yang bisanya hanya dengan ceramah. Ya, jadi kadang-kadang semuanya difokuskan dulu nonton, tapi setelah nonton nanti ada satu kelompok ini yang ibu emang terkhusus, nanti belajarnya ulang lagi. Jadi ceramah lagi, diulang lagi apa yang disampaikan di media sama ibu diulang lagi, kecuali yang satu lagi mereka sudah langsung bisa ngerjain tugas, paling gitu. Langsung ngerti gitu Ya, jadi kan kadang-kadang ada anak yang ngerti, ada anak-anak yang butuh bimbingan ulang lagi, Bu, ini kan seperti apa, Bu, ini seperti apa. Berarti saya mah harus menjelaskan juga. Jadi dibedakan kayak Jadi kayak dibeli penjelasan tambahan. Ya. baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah penggunaan teknologi informasi ini sudah mengakumulasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Kebutuhan khusus maksudnya anak-anak kebutuhan khusus atau bukan? Kebutuhan khusus, anak-anak kebutuhan khusus. Kebetulan kan di kelas khususnya kelas 4 mah nggak ada sih lah ya anak yang berkebutuhan khusus. Cuman mungkin daya pemahamannya yang mungkin yang satu pemahamannya sekali penjelasan oh ya udah ngerti. Kalau misalnya ini ya harus diulangi. Sama ya, Bu ya? Ya. Untuk pertanyaan ke-6, menurut Ibu, bagaimana cara untuk memfasilitasi kolaborasi antara siswa dengan penggunaan teknologi informasi ini dalam pembelajaran? Paling kolaborasinya dalam proses pembelajaran, kolaborasinya kalau ibu pengennya kolaborasi antara belajar sama teknologi itu bersatu. Jadi kan sekarang mas eranya udah pakai kurikulum merdeka ya, bukan era lah, udah menggunakan kurikulum merdeka, di mana kan di kurikulum merdeka itu kan memerdekakan anak. Jadi kan anak kan nggak usah disuruh-suruh
lihat penjelasan ibu nggak usah. Jadi ibu mah pengennya tuh teknologi sama pembelajaran itu nyatu, bisa ya bisa berkolaborasi dengan baik, harusnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, media berbasis IT apa yang sering atau yang pernah ibu gunakan dan sering ibu gunakan dalam pembelajaran itu? Paling kalau misalnya aplikasinya paling sering Canva ya selalu. Cuman suka diseling-seling pakai Quizzes. Paling itu aja, 2 itu aja yang jadi andalan di kelas 4 mah. Oke. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, inovasi seperti apa yang pernah ibu lakukan dalam pembelajaran yang mengandung teknologi informasi yang mana di dalamnya itu dapat membuat siswa itu berkesan dan menerap gitu? Paling ibu pernah sekali buat video, jadi kan tadinya mah mencari bahan belajar yang membuat anak nggak bosen. Ya. Ya, jadi saya biasanya suka buat video, baru pertama bikin video. Jadi materinya itu materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Saya buat video. Jadi ketika mungkin anak ketika pengalaman baru itu diperlihatkan ke anak-anak antusias. Iya. Itu paling inovasi yang saya pernah buat, paling buat video aja, tapi videonya teh sama saya suka Bisa ikut serta ya, gitu. anak-anak ikut serta. Baik, untuk pertanyaan ke-9, adakah hambatan dalam pembuatan atau perencanaan media yang pernah ibu rancang? Ya, kalau misalnya hambatan mah pasti ada, karena kan mungkin di sekolah ini kan alat-alat yang digunakannya itu kan terbatas, dan mungkin kelas-kelas lain pun menggunakan, jadi sarana prasarananya emang kurang. Terus karena kekurangan itu, jadi saya tuh harus nunggu dulu keterbatasan media kan, karena satu media Ya, bisa untuk untuk semuanya gitu Ya, untuk pertanyaan terakhir ibu, Iya. menurut ibu solusi seperti apa yang harus seperti apa yang harus dilakukan Ya. dengan hambatan tersebut? Ya, paling kalau misalnya solusi, saya sekarang lagi muter nih, lagi berputar gimana supaya tidak fokus sama satu alat yang ada di sekolah aja. Paling saya menggunakan media, mungkin saya bikin video, kemudian dimasukkan ke laptop pribadi. Ya. Jadi kan kalau laptop pribadi mah nggak akan dibagi-bagi. Jadi fokusnya sama itu aja. Jadi bawa media yang saya punya dari rumah untuk Digunakan di pembelajaran di sekolah. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin cukup itu pertanyaannya. Oh iya. Sedikit kan bu? Iya sedikit tapi menegangkan ya.